Halo semuanya, selamat datang di podcast Jemari Sekato. Hari ini kita akan berbincang santai dengan salah satu tokoh masyarakat di Desa Siporajaya, Pak Lutfianto sebagai Kepala Desa di Desa Siporajaya. Dan pada hari ini juga kita akan membahas sejumlah hal yang sangat berkaitan dengan implementasi di program Grid Mentawai yang berkolaborasi dengan Desa Siporajaya, salah satu desa dampingan kita di Mentawai. Saya perkenalkan Pak Lutfianto, selamat datang Pak. Ya, mungkin sebelum kita mulai, audiens sepertinya perlu tahu Pak Lutfianto di desa sebagai apa. Baik. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lutfianto. Saya Kepala Desa Siporajaya. Saya mulai berkarir sebagai Kepala Desa di tahun 2021, pemilihan Kepala Desa, dan sampai saat ini saya lahir di sini, di Sioban, Kecamatan Sipora Selatan, dan suku saya keturunan Ambon. Orang tua saya dari Ambon, dua-duanya berdinas di sini dan kami lahir di sini. Sehingga kalau tumpah darah saya di Mentawai. Ya, ya. Gitu ya Pak Lutfianto, darah Indonesia gitu Pak, darah Indonesia bagian tengah. Dan juga saat ini sudah lahir besar di sini ya Pak ya. Dan Mentawai itu memang terkenal dengan multi etniknya Pak. Jadi banyak latar belakang komunitas yang ada di Mentawai. Jadi kalau kita berbicara tentang keberagaman, maka Mentawai lah tempatnya. Kita karena menyadari itu juga, karena kalau kita berbicara di Sumatera Barat, mungkin di Mentawai yang paling kompleks struktur sosialnya ya Pak ya. Tetapi tidak, di Mentawai sendiri sebenarnya ini tidak menjadi persoalan, malahan menjadi nilai tambah gitu kan ketika kita berbicara Mentawai ya. Nah, teman-teman semua, Jemari Sekato saat ini sedang berprogram di Mentawai dalam program dukungan kemanusiaan dalam hal pengembangan kapasitas masyarakat dan juga ketahanan masyarakat dalam menghadapi bencana gempa, bumi, tsunami, terus bencana perubahan iklim. Nah, ujungnya adalah bagaimana masyarakat kita itu bisa memiliki ketahanan yang mungkin nanti akan mengurangi ketergantungan masyarakat dengan Kota Padang sebagai sumber bahan baku logistik gitu kan Pak. Nah, kalau misal berkaca kita ke Desa Siporajaya, karena Desa Siporajaya ini secara geografis merupakan desa yang berada di tengah-tengah ibu kota kabupaten. Walaupun mungkin secara de facto ibu kota kabupaten adalah Tua Pejat ya Pak. Tetapi tidak bisa dipungkiri bahwasanya Desa Siporajaya ini menjadi tempat penyangga gitu antara desa-desa yang ada di Pulau Sipora khususnya, mulai dari desa yang ada di sebelah kita, misalnya desa Sido Makmur, gitu, SP1 gitu kan. Terus ada desa Siporajaya, ada desa Bukit Pamewa gitu ya, ada Tua Pejat juga. Nah, ketika terjadi bencana, kalau Cakra mendengar, Siporajaya direncanakan menjadi tempat evakuasi akhir untuk semua masyarakat. Nah, mungkin bisa kita tahu Pak, apa aja sih yang menjadi apa sih Desa Siporajaya ini di dalam perencanaan sebelumnya, terus di dalam perencanaan kabupaten Desa Siporajaya itu akan direncanakan seperti apa Pak? Kalau terkait dengan perencanaan di kabupaten, saya belum terlalu dapat informasi terkait dengan apakah betul desa kita ini ditetapkan sebagai desa penyangga. Cuman yang menyuarakan itu dari dulu sebenarnya kan kami. Dari pemerintah desa meminta supaya kami ini dilatih, forum PRB kita dilatih ini bukan menyelamatkan korban lagi, tapi dilatih untuk menyelamatkan orang lain, orang yang sudah datang di sini, dikirim kemari ke tempat evakuasi akhir. Bagaimana kita menyelamatkan dari sisi kesehatannya, dari sisi makannya, dari sisi tempatnya. Makanya waktu itu sempat kami usulkan, waktu ada kunjungan kepala BNPB, saya sampaikan kalaulah bisa dibangunkan kami gedung, bangunkan kami gedung ukuran 10-15, bisa 2 atau 3. Kalau untuk lokasi kita siapkan. Supaya ketika
terjadi bencana, contoh saudara kita dari Desa Topejat itu dievakuasi ke Sini. Siporajaya, kita tidak repot lagi mendirikan tenda. Betul. Tinggal masukkan mereka di Sudah ada lokasi tempatnya, apa. Nah, yang satu kita bisa proyeksikan sebagai dapur umum. Oke. Nah, makanya kami dulu pernah dilatih untuk mempersiapkan dapur umum. Nah, itu udah pernah kita dilatih itu, Oke. masyarakat kita. Oke, dalam kondisi darurat kita sudah Darurat. disiapkan gitu ya Pak ya. Ya, Cakra juga melihat bahwasanya di desa dampingan program GRID khususnya, mungkin kita saat ini memang ada di 4 desa. Nah, salah satu desa kita di Siporajaya itu kan adalah desa perbukitan Pak. Nah, kalau kita melihat misalnya dengan kapasitas yang sudah dimiliki dan juga sebenarnya itu sudah disiapkan sejak jauh-jauh hari gitu kan, terkait dengan kemampuan desa nanti dalam menghadapi lonjakan pengungsi kalau terjadi situasi darurat. Nah, kalau secara umum dari praktik yang dilakukan kita di desa, misal kaitan dengan penyediaan logistik itu Pak, Cakra juga melihat sejumlah lahan yang disediakan oleh desa itu dijadikan sebagai tempat cadangan makanan, cadangan pangan, misal di lahan PKK barangkali atau juga ada lahan lain. Nah, itu seperti apa hari ini di desa kita Pak? Terkait dengan program tersebut, hari ini sudah berjalan. Cuman kalau kita bilang maksimal, kurang maksimal. Oke. Makanya ke depan kita coba dorong lagi dan coba kita akan buka lagi nih lahan-lahan yang masih kosong, yang masih bisa kita tanami, supaya apa yang disampaikan desa yang menjadi ketahanan pangan desa itu bisa kita wujudkan. Betul. Nah, terkait dengan antisipasi dari gempa dan tsunami tadi, Desa Siporajaya ini ketinggiannya ini 70 mdpl dari permukaan laut. NDPL ya betul. Pas di posisi kita sekarang. Ya. Kalau yang lebih tinggi itu di belakang pesantren itu ada sekitar 110. Oke. Berarti di kantor desa itu 70 NDPL ya Pak ya? Ya, kalau berbicara ini Pak, jadi dalam kondisi masyarakat kita secara umum yang menjadi tantangan sebenarnya di desa kita ya, kalau misalnya kita berbicara lebih jauh ya terkait dengan kemampuan masyarakat kita menghadapi bencana misalnya, atau mungkin nggak hanya bencana gempa dan tsunami, ada juga bencana iklim kekeringan misal, atau angin puting beliung dan lain-lain gitu Pak. Nah, kira-kira saat ini yang menjadi tantangan bersama kita dalam menghadapi bencana-bencana itu apa ya Pak di desa kita? Terkait dengan kalau di Desa Siporajaya mungkin kalau terkait dengan banjir kita tidak ada. Tidak ada ya. Karena kita posisi di atas. Ketinggian. Ya, yang kita antisipasi pertama longsor dengan pohon tumbang. Pohon tumbang itu dia. Iya. Baru tantangan yang berikutnya adalah kemarau. Kemarau. Betul. Nah, cuma untuk Siporajaya ya kami bersyukurlah ketika dibangun oleh anggaran pusat embung desa, ada dibangun 2 buah embung. Betul. Itu beralamat di Gang Kamboja dengan di belakang SD 161. Ada ukurannya 50 panjangnya, 40 kalau nggak salah lebarnya. Itu ada 2. Itu direncanakan sebenarnya untuk penanganan kebakaran hutan. Cadangan air untuk kebakaran hutan. Tapi sepanjang itu belum terjadi, kebakaran hutan belum terjadi, jadi masyarakat kita sudah memanfaatkan embung tersebut untuk mandi, mencuci ketika MCK. Kemarin sempat Terjadi kekeringan kemarin, mereka sudah pakai embung tersebut untuk aktivitas mereka. Itu salah satu cadangan air kita dalam antisipasi menghadapi kekeringan. Oke, ya. Kalau dari praktik pertanian menurut Cakra, Desa Siporajaya cukup kompleks dan banyak kader kita yang saat ini aktif begitu ya Pak dalam aktivitas-aktivitas pertanian tahan iklim, misalnya komoditi-komoditi yang mungkin lebih mudah dirawat gitu dengan kondisi tanah kita gitu nah Pak. Nah, kalau melihat ini Pak dari perencanaan desa, Cakra di RKP kita atau perencanaan desa kita di 2026, kami juga melihat bahwasanya di Desa Siporajaya itu cukup banyak agenda-agenda yang berkaitan dengan ketahanan pangan, perlindungan lingkungan atau pengolahan sampah dan lain-lain. Itu mungkin bisa diceritakan kira-kira secara umum apa yang menjadi agenda utama kita di desa gitu menjelang akhir tahun 2026 ini Pak. Untuk 2026 sesuai dengan peraturan Menteri Desa sebenarnya ketahanan pangan itu sudah tidak dikunci lagi sebenarnya anggarannya. Ya, cuma
Ya, pertama kita daerah yang dampak resiko bencananya besar. Betul. Nah, kami tetap menjalankan itu dan tetap melakukan kegiatan terkait dengan ketahanan pangan. Baru yang berikutnya terkait dengan ketahanan pangan sendiri, mungkin ke depan akan kita perluas lagi dan akan kita tambah lagi mungkin kelompok-kelompoknya yang akan mau bergelut di bidang itu. Betul. Cuma kalau sekarang kan posisinya masih ketahanan pangan yang kita siapkan ini yang berdampak ekonomis untuk kelompok yang mengerjakan tersebut. Betul. Ya, kalau bisa ke depan ya, kalau yang namanya ketahanan pangan ini kan sebenarnya harus ada cadangan. Iya, Cadangan pangan. Contoh, kita buka lahan ini, tanaman ubi misalnya 1 hektar. Betul. Nah, kan begitu. Tanaman misalnya tanaman keladinya bisa kita upayakan 1 hektar. Pisangnya 1 hektar, kan seperti itu sebenarnya. Jadi mumpung yang kita takutkan itu belum terjadi, ini masih bisa kita jual dan kita gunakan untuk membantu perekonomian di masyarakat kita. Baru terkait dengan sampah sendiri, sesuai dengan instruksi Presiden kita, Pak Prabowo, edaran Pak Gubernur dan Pak Bupati kita, terkait dengan desa bersih asri. Makanya kita sudah didorong untuk melakukan penanganan sampah yang ada di desa masing-masing. Makanya dari 43 desa, baru desa Siporajaya yang memulai yang perdana untuk penanganan sampah sendiri. Mandiri? Ya, mandiri. Kita hanya, petugas kita di desa menjemput sampah di rumah masyarakat masing-masing. Setelah dijemput oleh petugas kita, nanti ke depan memang akan mau kita pilah. Soal sampah tadi menarik karena Cakra menemukan juga gitu ya, di desa-desa lain memang belum, mungkin per hari ini ya kalau kita berkaca mungkin belum terkelola, apakah sampahnya belum terkumpulkan di satu titik ataukah karena mungkin instrumen untuk pengumpulan sampahnya yang saat ini belum tersedia barangkali ya Pak. Nah, kalau di Desa Siporajaya sendiri, Cakra juga melihat di setiap gang kita itu ada kayak tempat sampah itu digantung gitu ya, agar si becak-becaknya mengambil. Nah, kalau melihat di Desa Siporajaya sendiri Pak, penanganan terkait sampah itu secara umum seperti apa tuh Pak? Mulai dari penjemputannya seperti apa? Apakah sudah ada peraturan gitu kan? Semacam. Kalau terkait dengan sampah, kami sudah membuat regulasinya, yaitu Perdes terkait dengan pengelolaan sampah yang ada di desa. Nah, jadi terkait dengan penjemputan sampah dengan masyarakat, masyarakat untuk saat ini mereka hanya meletakkan sampah di depan rumah. Ketika petugas masuk sesuai dengan jadwal yang sudah kita tetapkan, jam 6 pagi sampai jam 8 pagi. Baru di sore harinya pukul 16 sampai pukul 18. Jadi kita menjemput setiap hari, dan untuk saat ini kemungkinan sampah-sampah kita belum dipilah oleh masyarakat kita. Masih sampah yang bercampur, dan pun kita masih buangnya ke kontainer-kontainer yang udah disiapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup sendiri. Nah, artinya kalau dilihat dari edaran yang kita bahas tadi ya Pak, dari edaran dari pemerintah daerah maupun provinsi gitu ya, bahasanya dia menginstruksikan agar desa memiliki sistem pengolahan sampahnya masing-masing ya, sehingganya mungkin kalau kita lihat misal di Siporajaya, apakah sudah ada rencananya misal untuk pengolahan sampah? Karena Cakra melihat kalau dari mekanisme yang sudah tersedia saat ini, artinya instrumennya sudah ada, terus sarana pendukung pun sudah ada, tinggal lagi apakah lahan yang direncanakan sudah ada. Nah, terus gimana nih, apakah ini terbuka peluang gitu ya untuk berkolaborasi, apakah dengan pemerintah kabupaten atau dengan pemerintah provinsi atau bahkan mungkin dengan pihak luar gitu, apakah dengan NGO atau dengan kampus gitu Pak. Jadi ke depan memang kita rencanakan terkait dengan penanganan sampah di sini. Kami berharap juga memang kalau bisa ya ada satu kerjasama lah, baik dari pemerintah sendiri dan NGO atau kampus UNAN sendiri. Untuk lokasi kita ada tanah tespam yang dimiliki oleh desa.
Itu kalau di sini jaraknya sekitar 1 kilo. 1 kilo dan posisi juga di ujung. Di ujungnya. Tidak ada pemukiman ya. Pemukiman di situ. Kemarin juga saya udah sampaikan ke Pak Bupati, saya jumpai Pak Bupati. Jadi alokasi dana desa kami, ADD kami kan rencana mau ditambah nih. Karena dana transfer kabupaten kan dikembalikan untuk daerah yang bencana. Jadi 10% dari alokasi tersebut akan dikembalikan ke desa. Saya sampaikan Pak Bupati terkait dengan rencana kerjasama dengan UNAN dan penanganan sampah. Nah, rencana anggaran tersebut akan kami pakai untuk perbaikan satu buah jembatan yang menuju lokasi tersebut dan lane clearing untuk lokasi yang satu. Yang akan direncanakan ya. Ya, Pak Bupati juga setuju dan menyampaikan mendukung dengan apa yang kami rencanakan tersebut agar ke depan kalau itu sudah kita lane clearing, mungkin ada nanti bantuan atau bagaimana bentuk kerjasamanya. Ya kita harap pemilahannya nanti bisa dilakukan di lahan gitu. Kita rencanakan kita akan menyiapkan tempatnya nih antara organik dan anorganiknya langsung kita pilah di rumah. Masyarakat sendiri yang memilah dengan memisahkan kantongnya. Yang organik rencana akan kita pakai di lokasi tersebut dan kita gunakan dalam bentuk pupuk organik atau menjadi komoditi lain lah gitu. Komoditi lain seperti maggot untuk pakan ikan. Maggot, mungkin itu ke depan memang kami rencanakan. Cakra juga melihat ada terbuka peluang itu soal kolaborasi dalam pengelolaan sampah gitu ya Pak. Dan semoga ke depan ini bisa kita kejar karena sesuai rencana kemarin ya. Bahwasanya kita sedang mencoba menggali peluang lain gitu selain mungkin kalau dengan program GRID mungkin sudah ada, tapi mungkin baru pada fokus pada isu ketahanan pangan, praktik pertanian adaptif iklim gitu ya. Nah, tapi untuk isu sampah mungkin kita belum memulai, tetapi kami coba berkomunikasi dengan Pak Desa kemarin ya untuk mencari peluang lain. Sehingganya mungkin kalau misal kita ada mode-mode pengelolaan sampah yang bisa dikolaborasikan dengan rencana desa juga mau ke situ, menurut saya ini akan sangat bagus gitu ya Pak ya. Nah, terus kalau berbicara tentang pengelolaan sampah, perlindungan lingkungan, terus adaptasi terhadap bencana dan iklim gitu. Nah, itu kan semuanya adalah model-model pengurangan risiko bencana dan model-model adaptasi kita terhadap perubahan iklim. Nah, kalau dari desa atau dari Bapak sendiri melihat Desa Siporajaya ini dalam konteks yang lebih luas gitu ya, ketika kita berbicara perubahan iklim kan ada kondisi di mana situasi atmosfer itu tidak seirama seperti dahulunya ya. Yang dahulu mungkin bisa diprediksi bulan-bulan hujannya ketahuan, kemaraunya pun ketahuan. Nah, sekarang kan tidak lagi gitu. Kadang-kala hujan, kadang-kala kemarau gitu kan. Nah, kira-kira kita merencanakan ke depan itu menghadapinya itu secara umum seperti apa gitu Pak? Dalam konteks perencanaan mungkin agenda-agenda gitu. Kalau di dalam perencanaan desa sebenarnya untuk lokasi kita kalau yang air bersih ada sebenarnya areal sawah. Memang kita terkendala jalan. Saya dari dulu sudah coba menyampaikan meminta jalan usaha tani itu ke Pemda sendiri. Ya sampai sekarang belum dapat jawaban, tapi mudah-mudahan lah kalau tidak di perubahan ini atau di tahun depan itu bisa dibangun dan akan kita coba nanti tarik air bersihnya dari situ. Untuk lokasinya di mana itu Pak kira-kira? Di belakang Pasar Ibu arah ke sawah. Ke sawah ke bawah. Ya, sawah. Situ ada air bersih. Tinggal kita bikinkan baknya atau bagaimana mekanismenya yang bagus. Menjemput air itu ya. Ya, jadi kalau masyarakat bisa langsung akses ke sana pakai sepeda motor atau pakai apa, kan minimal bisa bawa satu jerigen ketika ini yang untuk air bersih. Tapi kalau untuk kebutuhan mandi, mencuci, ya di embung itu bisa teratasi. Sementara untuk embung sudah bisa dipakai untuk itu ya. Nah, juga Cakra melihat di Desa Siporajaya kita memiliki keterlibatan kelompok perempuan, kelompok berisiko gitu dan lansia dan juga kelompok disabilitas itu cukup berkontribusi banyak gitu. Apakah itu dalam kegiatan desa misalnya, apakah itu dalam mungkin musyawarah dan lain-lain. Cakra melihat itu sudah jauh. Nah, kira-kira di desa kita itu
gimana tuh kok bisa gitu Pak? Karena kan biasanya kan perencanaan di desa, terus agenda-agenda di desa itu kan didominasi oleh kaum bapak-bapak kan. Nah, tapi kalau di Suprajaya itu tidak berlaku, bahkan mungkin lebih seimbang gitu antara keterlibatan perempuan, kelompok berisiko gitu Pak. Baik, memang terkait dengan kelompok perempuan, disabilitas, kelompok anak, kita sudah bentuk kelompoknya masing-masing. Oke. Ya, kita ada desa kita juga menjadi desa pilot project terkait dengan desa ramah perempuan dan perlindungan anak. Itu yang pertama, kita sudah buka kelompok anak, kelompok disabilitas, kelompok lansianya, kelompok perempuannya. Jadi ketika ada acara musyawarah desa yang kita lakukan, memang kita undang perwakilannya untuk bisa menyampaikan aspirasinya di saat musyawarah desa. Supaya kaum marginal ini masih bisa kita akomodir apa yang menjadi keluhan dan usulan dari mereka, sehingga yang mengusulkan ini orangnya tidak itu saja, dan juga suara ini muncul dari kalangan bawah. Oke. Jadi berdasarkan kebutuhan lah ya Pak, bukan perspektif kita melihat gitu ya Pak ya. Oke. Ya, Cakra juga melihat hal demikian itu terjadi di desa kita gitu ya. Karena ketika musyawarah misalkan itu bahkan lebih banyak ibu-ibu yang hadir gitu kan. Nah, Cakra juga menilai ini adalah sesuatu yang baik yang menurut kami bisa kita mungkin kampanyekan gitu kan. Karena kan kalau kita melihat Sumatera Barat secara umum gitu ya, Cakra juga melihat di beberapa desa nagari gitu kan, memang perencanaan itu sedikit banyak didominasi gitu kan atas keputusan dari kaum laki-laki kan Pak. Tetapi sebenarnya kalau kembali kepada kebutuhannya, bahasanya memang perempuan lah yang paling banyak menikmati sarana itu kan. Misal ketika kita memperbaiki jalan, kan banyak ibu-ibu kita yang mengantar anak sekolah ketimbang bapak-bapak misalnya seperti itu. Sehingga menurut Cakra perencanaan itu mesti berorientasi lebih menjawab kebutuhan. Nah, melihat juga Pak dalam kolaborasi program READ itu kan kita masih tersedia, masih akan berlangsung insya Allah itu di 1,5 tahun ke depan. Nah, menurut Bapak apa yang menjadi di mana sih peluang kolaborasi yang mungkin bisa kita kerjakan ke depan, atau mungkin harapan yang bisa dikerjakan bersama gitu dengan kawan-kawan di Jemari gitu Pak? Terkait dengan program ini sebenarnya pertama kami sangat bersyukur bisa menjadi desa dampingan, bisa menambah pengalaman, ilmu dan wawasan kepada masyarakat kami yang didampingi. Itu suatu pencapaian yang luar biasa. Dari nol kami mulai didampingi hingga sekarang bukti nyata dari pendampingan itu sudah kami rasakan. Nah, terkait dengan kerjasama ini, ya kalau kami minta kami terus didampingi, nanti desa lain cemburu. Gitu. Jadi harapan kami memang ke depan ya, kalau masih ada kegiatan-kegiatan seperti ini, udah merupakan kegiatan yang bagus dan kalau bisa dipertahankan sehingga bisa merambah ke desa-desa yang lain. Dan kami juga kalau ketika ada program yang lain juga mungkin yang bisa kita kolaborasikan bersama, ya kita siap. Secara pemerintahan. Siap ya. Cakra juga melihat itu ya, karena banyak yang kami minta dukungan, ternyata desa juga menyediakan secara mungkin lebih cepat gitu untuk responnya. Nah, mungkin yang terakhir Pak, apakah ada closing statement dari Pak Desa barangkali menjawab semua permasalahan yang ada, terus kira-kira ini bisa loh kita kerjakan gitu, boleh sampaikan Pak? Baik. Terkait dengan program yang sudah kita lakukan, ya intinya apapun itu, asal kita kompak, asal kita bersatu, asal kita bersama, sulit pun kondisinya, susah pun keadaannya, tapi akan bisa kita lalui dengan kerjasama yang baik, kekompakan, serta keterbukaan informasi, sehingga apa yang kita anggap itu tidak bisa kita lakukan, pasti akan bisa kita lakukan, dan kami sudah membuktikannya dengan yang disampaikan. Karena di awal
Siporaja ini tanahnya tidak subur. Nah, kami sudah dipatahkan semangat kami ini dengan dinyatakan Siporaja ini tanahnya tidak subur. Karena memang kami akui transmigrasi Siporaja ini lokasinya ini semuanya digusur. Nah, jadi humusnya itu sudah tidak ada lagi. Tapi para pendahulu kami sudah melakukan itu dan menanamnya. Sampai sekarang kami sudah nikmati nih hasilnya. Jadi tinggal semangat kami lagi generasi muda ini untuk melanjutkannya dan yakin usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Nah, jadi terima kasih atas dampingan kepada Jamari Sakato. Terima kasih atas ilmu yang bermanfaat yang diberikan sehingga masyarakat saya berwawasan dan mendapatkan hikmah dari pendampingan tersebut sehingga yang dari pertamanya awalnya malu-malu sekarang sudah berani tampil, yang pertamanya tidak bisa menghasilkan uang dari pribadinya sendiri sekarang sudah bisa mendapatkan uang dari kelompok-kelompok yang sudah kita bentuk dan kita siapkan. Ya, terima kasih Pak Lutfi telah membersamai kita selama 30 menit. Ya, tadi banyak hal yang sudah disampaikan dan juga di-sharing. Itu juga merupakan bagian yang barangkali bisa menjadi pembelajaran bagi mungkin pemerintahan desa lain atau nagari-nagari yang lain ada di Sumatera Barat. Semoga episode kali ini memberikan pemahaman lebih kepada kita bahwasanya potensi itu tidak datang tapi juga disehari dan dimanfaatkan gitu ya. Demikian dari saya, Cakra. Mohon maaf kalau ada kata tidak bertempatnya. Kita tutup dengan ucapan alhamdulillah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.